Berikutnya kita ke sidang tuntutan kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Dengan terdakwa 4 prajurit TNI batal digelar hari ini. Sidang tuntutan ditunda dan akan diagendakan pada 3 Juni mendatang. Sidang tuntutan ditunda karena auditor mengajukan 2 ahli, yakni dokter yang merawat korban Andri. Penasihat hukum terdakwa juga meminta tambahan waktu untuk menghadirkan ahli pidana yang kemudian akan dijadwalkan pada Selasa 2 Juni mendatang. Hakim menyebut, jika auditor ingin mengajukan ahli lagi, maka hanya diberikan kesempatan terakhir pada 2 Juni tersebut dan pada 3 Juni digelar sidang tuntutan. Lalu selanjutnya jadwal pledoi akan digelar pada Kamis 4 Juni dan putusan pada Rabu 10 Juni 2026. Selasa tanggal 2 ahli. Rabu tanggal 3 tuntutan. Siap. Kamis tanggal 4 langsung jawaban tuntutan. Bisa enggak? Pledoi. Iya terserah pledoi Siap. atau klemensi. Siap, kami siap. Oke. Siap. Tanggal 4 pledoi. Siap. Ya. Tadi sudah mendengar ya, kita tunda sidang hari ini, nanti kita laksanakan kembali, buka kembali di tanggal 2 Juni. 2 Juni agendanya pemeriksaan ahli dari pihak terdakwa. Paham ya? Nah, 2 Juni. Waktu itu para terdakwa keluar ruangan sidang. Siap, dilaksanakan yang mulia. Sebelumnya Menhan Syafri Syamsuddin menegaskan pra-peradilan militer bisa menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pelaku kasus penyiraman air keras. Hal itu disampaikan Syafri dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR pada Selasa siang. Syafri memastikan pengadilan militer tidak akan tebang pilih dalam menangani suatu perkara. Dalam kasus penyiraman air keras ke aktivis Andri Yunus, terdapat 4 terdakwa yang merupakan prajurit TNI. Keempatnya diantaranya Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan 1 Samilaka. Ada seorang perwira tinggi sekarang kena seumur hidup penjara karena melanggar peradilan militer. Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya. Jadi ini supaya Bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi sekarang ada auditor militer di Kejaksaan Agung. Ada mahkamah militer di Mahkamah Agung. Tim Advokasi untuk Demokrasi membacakan gugatan pra-peradilan kasus penyiraman air keras di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Taud yang membela aktivis Andri Yunus meminta hakim memerintahkan agar polisi melanjutkan penanganan perkara. Hal itu disampaikan kuasa hukum Andri Yunus saat membacakan petitum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Andri Yunus, Fandi Denis Satria, menyatakan langkah pra-peradilan diambil karena proses penyidikan perkara dari laporan awal dinilai buntu. Sebagai informasi, terdapat 2 laporan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang ditangani polisi. 1 laporan awalnya diterima Polda Metro Jaya dan laporan kedua awalnya diterima oleh Bareskrim Polri. Karena sejauh yang kami lihat dan teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi saksikan bahwa kepolisian dari Polda Metro dalam hal ini penyidik sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Nah, karena sampai saat ini atau pasca RDPU dan penerimaan SP2AP, kami sebagai tim kuasa hukum belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut proses penyidikan, maka daripada itu kami mengajukan proses pra-peradilan. Jadi ada 2 proses memang yang tengah berjalan atau salah satunya kami uji, yaitu LP model A hari ini yang menjadi objek pra-peradilan dan LPB yang Pada Selasa kemarin, tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka untuk memenuhi panggilan penyidik. Salah satu materi yang disampaikan adalah terkait keterlibatan 16 orang dalam operasi penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Mereka juga turut membawa sejumlah dokumen
yang berisikan temuan investigasi terkait dugaan operasi teror dan percobaan pembunuhan. Dengan maksud untuk memaparkan temuan-temuan tim investigasi, terutama setelah melihat jalannya persidangan di sidang militer PM208 Jakarta sejauh ini, di mana sidang hanya memeriksa 4 orang terdakwa, sebagaimana telah diperiksa oleh auditor militer tanpa mengeksplor sama sekali kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Sedangkan dari data temuan tim investigasi TAUD jelas dapat terlihat secara kasat mata berdasarkan CCTV hanya butuh dicari dan ditelusuri bahwa ada setidaknya 16 orang pelaku di lapangan